Ya, di Dijen Migas itu ada 6 unit eselon 2. Eselon 2 itu setingkat direktur gitu ya. Satu sekretaris Dijen Migas, itu fungsinya untuk masalah-masalah pegawaian, hukum, kehumasan maupun umum gitu ya. Juga masalah-masalah lain yang terkait supporting daripada organisasi. Kemudian ada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu. Nah, itu kerjaan rutinnya adalah mempersiapkan lelang wilayah kerja blok migas, kemudian melelang blok migas itu sendiri, kemudian mengkaji, mengevaluasi, melakukan pengawasan juga, pengaturan kebijakan tentang kegiatan hulu migas, eksplorasi produksi. Di antaranya yaitu mengevaluasi POD yang diusulkan oleh K3S melalui SKK Migas. Karena di dalam peraturan perundangannya kita harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang akan dilakukan eksplorasi maupun lelang wilayah kerja maupun kegiatan eksploitasi. Kemudian kita juga melakukan evaluasi untuk alokasi gas dan harga gas, kemudian juga untuk ekspor impor LNG. Kemudian juga kita melaporkan, mengkolek, mengumpulkan, membuat statistik data cadangan migas nasional maupun produksi harian nasional. Selain itu, kita ada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir. Itu tugasnya adalah memberikan perizinan di bidang pengolahan migas, pengangkutan, niaga maupun penyimpanan. Juga rekomendasi ekspor impor minyak, kemudian juga gas LPG, kemudian juga mengevaluasi mengenai harga daripada BBM. Kita juga punya Direktorat Pembinaan Usaha, pembinaan program migas, diantaranya penunjang migas gitu ya. Kita meningkatkan, membina, melakukan pengawasan terhadap TKDN, tingkat komponen dalam negeri di sektor migas. Kita buat aturannya, kita awasi juga, kita programkan agar supaya TKDN ini terus meningkat gitu. Samping itu kita juga membuat rencana induk jaringan gas bumi nasional kita. Kita juga membuat neraca gas nasional, neraca migas, terutama neraca gas. Nah, kemudian kita juga ada Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Kerja. Nah, kita melakukan pengawasan, pembinaan, pengaturan untuk keselamatan kerja di bidang minyak dan gas bumi, baik hulu maupun hilir. Kita juga di sana selain keselamatan kerja dan lindungan lingkungan, kita juga membuat standar di bidang minyak dan gas bumi. Standar apapun di bidang minyak dan gas bumi melalui Direktorat Teknik ini. Di samping itu, Direktorat Teknis juga membuat spek daripada minyak, spek daripada BBM maupun LPG. Samping itu kita punya direktorat yang membangun infrastruktur jaringan gas bumi. Jadi jaringan gas bumi nasional itu yang bangun Dijen Migas. Itu kira-kira secara umum apa-apa yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, terutama pada umumnya mengenai kebijakan, pengaturan dan pengawasan di bidang minyak dan gas bumi. Cukup banyak. Ya. Kita mau tahu kondisi migas Indonesia itu sekarang gimana? Jadi kita apakah kita impor atau kita sekarang pada ekspor? Kondisinya mungkin masih sebenarnya belum banyak tahu kan? Ya. Jadi sejak 2003 kita udah menjadi negara net importir BBM ya. Kita juga sebetulnya masih ekspor gas berupa LNG maupun gas pipa. Kalau gas pipa ke Singapura kan, dari Sumatera Selatan
maupun dari Natuna kita ekspor ke Singapura melalui pipa. Di samping itu sejak lama memang kita ekspor LNG juga kan. Nah, sedangkan BBM karena produk kilang kita maksimum 1 juta barel per hari, sementara konsumsi kita mulai 2003 itu sudah lebih dari 1 juta. Bahkan sekarang sudah mendekati 1 juta, 4, kalau tambah LPG 1,6 juta setara barel minyak per hari. Sehingga kita sudah menjadi net importer sudah sejak 2003. Nah, di samping itu untuk minyak bumi, produksi crude, kita kan sekarang sekitar 750 kan. Sementara konsumsi kita kan tadi 1,4 gitu lebih kurangnya. Dan kilang kita sendiri hanya mampu memproduksi 1, sekian lah, lebih kurang 1 juta lah barel per hari crude ya. Nah, otomatis produksi kita 750 dengan kilang yang ada saja kita udah crude juga impor. Plus tadi BBM-nya kan. Di samping itu kita kan kemarin tuh 2005 tuh punya program menggantikan minyak tanah dengan LPG 3 kilo. Sementara produksi LPG kita tuh cuma sekitar 2 juta metrik ton per tahun. Nah, kebutuhan kita 7 juta nih tahun ini. Otomatis sekitar 5 juta metrik ton per tahun kita impor. Jadi LPG kita impor, BBM khususnya bensin kita impor, crude juga kita impor. Nah, ini yang menyebabkan kita juga berpikir gimana caranya agar supaya mengurangi impor gitu kan. Nah, caranya produksi kita tingkatkan, otomatis ya konsumsi kita turunin. Nah, produksi kan sulit nih untuk mendingan produksi kan, asal eksplorasi dan sebagainya. Kita coba dari segi konsumsi. Nah, kita ada BBN, bahan bakar nabati dari CPO. Nah, kita punya program itu mulai dari 5%, 20%, sekarang udah 30% kan. Otomatis dengan kita pakai minyak sawit ini, impor solar sudah tidak ada lagi. Nah, minyak tanah yang kita kan tadinya kilang itu kan bisa memproduksi solar, bensin, minyak tanah kan, minyak bakar juga. Nah, alhamdulillah minyak tanah tuh dengan aftur speknya hampir sama, baunya bersama, sehingga karena minyak tanah sudah digantikan dengan LPG, maka kelebihan aftur ini, kelebihan minyak tanah ini kita convert untuk menjadi aftur. Nah, mulai tahun lalu kita sudah tidak lagi impor aftur, bahkan kita ekspor aftur. Nah, ada aftur ya, karena suksesnya konversi LPG ke minyak tanah. Jadi minyak tanah kita jadikan aftur. Tetapi di sisi lain, LPG-nya yang meningkat impor. Kira-kira gitu. Kalau misalnya dari sebenarnya migas tuh berdampak perekonomian Indonesia nggak sih? Oh iya, sudah tentu sebetulnya sih dari dulu ya, zaman Soeharto itu bahkan penerimaan negara kita itu mengandalkan produksi dari minyak. Waktu kita menjadi negara net eksportir kan, makanya kita jadi anggota OPEC kan. Nah, sekarang ini berubah gitu. Yang dulu menjadi andalan penerimaan negara, andalan mendapatkan devisa. Sekarang kontribusi sektor migas, hulu migas terutama, itu hanya 6% untuk APBN. APBN kita kan sekarang bisa 200 triliun kan. Sementara di sektor migas cuman 200 triliun kan. Berapa persen tuh 200 bagi 2000? Ya sekitar itulah. Nah, jadi kita mengutamakan sektor migas dalam negeri ini untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Kira-kira gitu, udah berubah ininya. Iya.